Halo, kembali lagi bersama saya, Maria Sarjana, dalam The Leader. Saat ini saya sudah bersama dengan pendiri dari Sudamala Resort. Siapa lagi kalau bukan Bapak Ben Subrata. Terima kasih Bapak untuk waktunya. Selamat pagi. Bapak, ini senang sekali kita bisa mendapat kesempatan untuk berbincang langsung dengan Pak Ben gitu. Pak, Bapak berkecimpung dalam dunia hospitality kali ini. Tapi saya juga mencatat ada beberapa bisnis lain yang juga Bapak geluti termasuk sustainability. Kenapa kemudian Bapak memilih bisnis untuk hospitality? Mbak Madia, pertama terima kasih untuk for having me in this interview. Saya memang melihat selalu dalam melakukan investasi itu dari keunggulan yang ada. Saya merasa bahwa Indonesia itu mempunyai keunggulan yang khusus apabila kita bicara mengenai bidang hospitality. Kita mempunyai alam yang sangat indah, budaya yang sangat beragam dan unik yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Jadi saya lihat keunikan itu, posisi kita yang sangat strategis dari industri pariwisata itu yang membuat saya merasa tepat untuk berinvestasi. Itu kalau dari sisi bisnis dan tapi ada other reasons yang membuat saya juga masuk ke usaha ini gitu. Other reasons-nya apa? Kalau dari segi kecintaan terhadap seni dan budaya, saya mau menjadi bagian yang bisa melakukan preservasi dan memperkenalkan dan merayakan apa yang kita punya di Indonesia pada mereka-mereka itu yang saya rasakan sangat menikmati, menghargai keunikan tersebut. Dari segi misi hidup, ya, saya lihat hospitality ini juga sangat manpower intensive, jadi padat karya. Jadi dengan masuk ke bisnis ini saya bisa menciptakan banyak lapangan kerja, baik itu dalam masa konstruksinya maupun masa operation. Ya. Itu misi bagi saya yang membelakangi kenapa saya masuk ke usaha ini begitu. Tentunya saya juga sangat menyukai arsitektur. Jadi dari saya ini adalah kesempatan saya bisa menikmati kesenangan saya di sisi arsitektur dan interior design gitu, di mana saya bekerja dengan para arsitek-arsitek yang sangat kreatif, interior designer yang juga sangat mengilhami gitu ya. Kesempatan mencipta lah gitu, dari nothing to something yang people appreciate. Luar biasa, jadi yang melatar belakangi ternyata tidak hanya bisnis saja ya Pak ya, tapi banyak hal lain yang justru menjadi core utama didirikannya Sudamala Resort. Kalau kita berbicara juga Pak, tadi Bapak sudah sempat mention bahwa ada kecintaan dalam budaya Indonesia yang beragam sebagainya. Nama Sudamala sendiri ini buat saya catchy sekali gitu ya. Sudamala, dan kemudian ada di beberapa tempat yang saya pernah datangnya adalah di Bali Pak ya, di Sanur, dan namanya catchy, kemudian bangunannya juga sangat unik. Tapi saya ingin bertanya sama Bapak, sebenarnya ada filosofi apa di balik nama Sudamala? Sebenarnya waktu memilih nama itu kita sempat berdebat antara saya dan teman-teman saya yang awalnya membantu saya mendirikan Sudamala. Karena Sudamala itu ada empat suku kata, tapi Sudamala biasanya itu lebih susah diingat bagi mereka yang ingin mengingat nama tersebut gitu ya. Biasanya tiga suku lebih gampang diingat. Tapi bagi saya yang lebih penting adalah makna yang kita mau sampaikan dari nama itu, gitu. Tentunya dengan mengkompromikan kemudahan untuk diingat. Jadi
kemudahan untuk diingat lebih kan komersial, is sort of brand begitu ya. Tapi kalau makna kan itu bagi saya akan hidup selamanya. Luar biasa, ada filosofi yang luar biasa di balik sebuah nama Sudah Malah. Dan kalau bagi saya mendengar penjelasan Bapak ini sangat relate sebetulnya dengan apa yang disuguhkan, yang diberikan oleh Sudah Malah itu. Ketika orang datang ke situ, kemudian harus impurity karena banyak orang Pak datang berlibur itu kalau pulang kadang capek juga, tapi sampai di situ bisa ada yang dilepaskan. That's amazing, filosofi yang luar biasa. Nah, kalau kita sudah berbicara soal filosofi dari nama Sudah Malah sendiri, kemudian Bapak, apa yang membedakan Sudah Malah ini dengan resort atau luxury resort yang lain? Tentunya first of all our attention to detail ya. Kita punya attention to detail itu saya rasa lebih tinggi dari the average resort yang mungkin Mbak Maria pernah tinggal begitu ya. Juga apa yang kita kedepankan itu kelokalan dari tempat di mana kita berada, juga hal-hal unik dari bukan hanya budaya tapi juga kuliner dari apa yang memang bisa kita tampilkan dari daerah di mana kita berada, itu kita tampilkan, kita kemas agar bisa bukan hanya dinikmati tapi dihargai oleh mereka yang tinggal di Sudah Malah Resort dimanapun kita berada begitu. Mungkin Mbak Maria juga waktu sempat tinggal di Sudah Malah Sanur juga sempat melihat itu ada experience yang berbeda bagi saya untuk tinggal di sana Pak, karena ini mungkin bisa Bapak jelaskan juga tujuannya bahwa malam-malam itu saya sempat kaget karena dia memberikan gulungan kertas ternyata berisi cerita rakyat dan juga cookies, homemade cookies, dan saya coba cookiesnya enak tentu saja. Kemudian ceritanya menarik. Itu kalau misalkan kita liburan dengan keluarga, it's so fun karena kita bisa langsung bacakan sama anak kita. It's so homey, Pak. Apakah itu ada salah satu experience yang saya dapatkan ketika menginap di Sudah Malah? Lalu sebetulnya apa tujuan hal-hal seperti itu dilakukan? It's so unique. Nah, sebenarnya cookies before bed is very soothing, sangat menenangkan, especially if you can have it with your warm cup of tea gitu ya. Kalau cerita rakyat itu memang saya sendiri penggemar dari cerita rakyat, karena bagi saya cerita rakyat itu helps you to connect dengan tempat kita berada, gitu ya. Jawa Barat mempunyai cerita rakyat sendiri, Bali mempunyai cerita rakyat sendiri, di Lombok pun demikian, di Flores pun demikian, gitu ya. Nah, saya lihatnya cerita rakyat ini juga satu is very local, tapi kedua juga kalau kita kesampingkan hal-hal yang menyangkut mitosnya itu banyak pesan-pesan yang bagus juga yang untuk kita serap, gitu, kearifan lokal apa whatever you say, gitu. Tapi tadi yang Mbak Mania bilang kalau dibacakan kepada anak kita pun bisa memahami atau kita bisa jelaskan cerita itu apa maknanya begitu ya. But in any event, folklore is always sesuatu yang menyenangkan. It's good to read before you go to bed, gitu kan. Dan itu membawa experience saya ke masa kecil juga. Jadi, ketika berada di sana luar biasa Pak. Ada hal-hal yang berbeda yang kemudian juga saya rasakan. Nah, selain apa yang tadi sudah kita bicarakan bersama Pak, tapi kemudian saya juga melihat ada hal yang luar biasa ada di Sudah Malah Resort, yaitu edukasi kepada para turis dan juga tamu yang menginap di sana tentang budaya Bali. Apakah ini juga sesuatu hal yang mencoba secara rutin ditawarkan di Sudah Malah atau hanya occasional, dan kemudian apa tujuannya? Saya lihat profil tamu-tamu kita baik itu di Bali, di Lombok ataupun di Flores,
mereka umumnya kan dari negara Eropa dan Amerika yang notabene quite homogeneous gitu ya, di masing-masing negara itu. Whereas di tempat kita itu sangat unik, kita punya kebudayaan dan beragam kita punya budaya. Jadi bagi mereka apalagi yang mau tinggal di tempat kita yang berbeda itu dan sangat beragam, penjelasan mengenai atau menceritakan mengenai kebudayaan di mana kita berada itu sangat menarik bagi mereka. Tapi itu saya rasa bukan sesuatu yang yang unik, tapi seperti kita kalau kita ke Roma begitu ya, atau kita ke Paris, kalau kita hanya datang dan lihat tapi tidak ada yang menjelaskan, koneksi kita terhadap tempat itu dan budaya itu kan tidak sedalam kalau ada yang menjelaskan, gitu kan. Jadi kita coba dari tamu itu tiba sampai tamu itu pulang, gitu ya, di mana kita berinteraksi, baik itu waktu kita antar mereka ke kamar, when we said during the rooming, kita when we take them from the reception, or even waktu kita terima mereka dari reception, kita ajak ke kamar, itu kita ceritakan mengenai baik itu tempat kita sendiri maupun the connection antara tempat kita dengan daerah di mana kita berada, gitu. Nah, jadi supaya dengan itu the connection between our guests dan Sudah Mala itu sudah terjadi pada saat mereka tiba, gitu. When we do the rooming, itu yang kita kenapa kita lakukan itu ya. Jadi apalagi mereka yang mau melihat di mana kita ada di 3 tempat yang kita rayakan dengan yang namanya an Indonesian Odyssey, mereka yang mau lihat Bali, Lombok, dan Flores, itu mereka bisa lihat sendiri. Jadi kekayaan dan keragaman dari tempat kita. Wow, itu sangat ini ya Pak, intense connection sebetulnya dengan membangun resort yang memberikan experience yang berbeda di setiap lokasi, seturut dengan apa yang ada di daerah tersebut, ya, tradisinya, kemudian juga beberapa hal yang lain. Kemudian kami juga notice something Pak, Bapak ada beberapa resort, jadi Sudah Mala Resort memang ada di beberapa daerah ya Pak, tadi Bapak sudah sebut ada Indonesian Odyssey, ada beberapa tempat, tapi ada connection yang juga kami lihat di situ. Penggunaan bambu, penggunaan kayu yang sebetulnya dominan untuk setiap bangunan di Sudah Mala Resort. Apa yang melatar belakangi itu? Bamboo and woods always relate ya, ke kita, ke alam, gitu ya. Jadi kita sangat menghargai alam. We subscribe to sustainable tourism, gitu. Jadi kita sangat menjaga alam. Bagi saya penggunaan bambu dan wood itu sangat inline dengan apa yang kita mau lakukan. Bukan hanya di dalam arsitektural atau konstruksi dari resort kita, namun di operasional pun seperti yang mungkin Pak Maria perhatikan bahwa apa yang kita gunakan itu seperti sikat gigi sudah tidak pakai yang plastik lagi, toh? Iya, bambu. Kemudian sisir juga bambu. Jadi ini juga kita lakukan, jadi throughout ya, kita juga tidak menggunakan plastik lagi, apalagi single use plastic, we don't use that, even in our amenities, tidak ada yang plastik, gitu ya. And kita juga sangat aware of our carbon footprint, kita analisa penggunaan energi kita secara cepat, gitu ya. Dan kita tidak wasteful, baik itu energi, air, gitu ya, dan hal-hal yang akan mengganggu atau mengganggu alam ya. Jadi luar biasa ya, resort yang juga memikirkan sustainable keberlanjutan, sustainable tourism tentu saja ini juga dipikirkan oleh Sudah Mala. Bapak, kita tahu beberapa tahun yang lalu, tepatnya di 2020, pandemi berlangsung, tourism jatuh.
Tapi yang kami lihat sudah malah bisa bertahan dan bahkan sekarang sedang membangun di tempat lain juga ya Pak ya. Ini kan sesuatu hal yang luar biasa karena tidak banyak hotel-hotel yang kemudian bisa bertahan kalau mereka tidak bergabung dengan misalkan induk hotel lain gitu yang begitu besar di seluruh dunia. But this is a local dan ini sustain. Bagaimana Pak, rahasianya apa untuk bisa seperti itu bertahan? I think the one word is commitment. Commitment. Pandemi itu kita tidak pernah berpikir akan terjadi gitu ya. Jadi we were all caught unprepared dalam hal ini. Dan kita juga nggak tahu berapa lama itu akan berlangsung gitu kan. Bagi kita memang agak berat karena di tahun 2018 kita kena gempa bumi yang serius di Lombok. Jadi kita harus tutup 11 bulan kita punya resort di sana gitu ya. Kita baru buka 2019 bulan Juli dan harus tutup lagi di bulan Maret 2020 kan. Bagi kita waktu itu kita mempunyai pilihan apakah kita akan tutup and lay off everybody, mothball our resort. Tapi saya pikir no, kita harus continue our commitment to the land and the people, and keep the resort well maintained, and employ everybody. No one was laid off during those time. Yang sangat berat bagi kita. Jadi setiap bulan kita harus istilahnya menomboki biaya untuk menjaga resort itu, dan kita tidak tahu kapan berakhir. Tapi apa yang menjadi sesuatu yang memacu kita adalah komitmen kita. So we want everybody to be together. Jadi kita diberkati, kita tetap bisa bersama-sama. Memang it was painful, Mbak. It was painful. Seperti yang Mbak bilang, banyak mereka yang tidak bisa bertahan, mana they have permanently closed. Gitu ya. Tapi bersyukur saya bisa mempertahankan sudah malah with the full team. With the full team. And when we reopen juga dengan full team. Jadi kita merasa we were not handicapped. Kita jadi cepat bisa we can get up to speed cepat karena orang-orang kita lengkap gitu ya. Aset kita terjaga. Banyak yang asetnya yang sudah rusak. Karena maintenance. So we were able to recommence our operation langsung gitu ya dengan cepat gitu. Bersyukur bahwa things picked up pretty quickly, and sekarang ini kita punya operation sangat baik, makanya kita sudah yakin dan courage untuk melakukan pengembangan lagi. Sekarang kita lagi bangun di Ubud gitu ya, yang akan selesai tahun depan gitu. Luar biasa. Jadi komitmen ya Pak ya yang dipegang pada waktu sulit era pandemi 4 tahun. Berarti selama 2 atau 3 tahun yang struggling itu? 2 tahun lebih ya. 2 tahun lebih lalu kita akan buka ya. Tentunya masih tertatih-tatih, tapi karena pengunjungnya tidak ada gitu kan. Nah masih sedikit lah. Tapi kita bersyukur bahwa the recovery sangat baik sekarang ini, lebih baik daripada before pandemi gitu. Wow. Ya berarti komitmen, tapi juga ada fit ya Pak. Komitmen selalu berkaitan juga dengan fit atau kepercayaan bahwa akan bangkit lagi. Betul. Ya. Kalau kemudian Bapak melihat prospek hospitality di Indonesia sekarang ini setelah pandemi seperti apa? Tadi Bapak sudah sampaikan sedikit bahwa grow up ya Pak, yang naik lebih cepat mungkin ya. Prospek ke depan Bapak melihatnya seperti apa? Mungkin 5 tahun lagi Pak hospitality Indonesia. Saya rasa masyarakat kita makin bisa menjaga keindahan alam kita. Jadi saya berharap bahwa
pencemaran lingkungan, lalu waste atau sampah itu juga bisa dimanage dengan lebih baik, gitu ya. Dan kerusakan alam juga tidak berlangsung, gitu ya. Jadi saya lihat Indonesia makin bisa mempromosikan dirinya ke berbagai belahan dunia mengenai keindahan alamnya dan keunikan budayanya, gitu ya. Bagi saya the Indonesian are very naturally hospitable people. Jadi hospitality sangat cocok untuk kita. Jadi tadi kita bicara alam, kita bicara budaya, tapi the people, our people are naturally hospitable bagi saya, ya. Iya, ramah-ramah begitu kan. Jadi our future for hospitality is good. It's good. Saya rasa. Dan itu yang membuat saya encourage to continue expanding. Okay, that's good. Mungkin kira-kira Bapak bisa memberikan proyeksi 5 tahun ke depan seperti apa hospitality Indonesia? Apakah akan tumbuh semakin banyak hotel-hotel atau konsepnya? Apakah nanti akan seperti apa konsep-konsep yang mungkin Bapak perkirakan akan terjadi? Ya, tentunya saya akan bicara mengenai resort, ya, karena hospitality can be also city hotels, kan, dan restoran and the various businesses yang mendukung pariwisata itu. Nah, tapi kalau dari segi resort, saya lihat bahwa orang makin bisa melihat keunikan berbagai tempat di Indonesia yang akan dikembangkan. I mean, the word exploit mungkin terlalu kuat, ya. Tapi people will actually be encouraged to develop areas yang tadinya tidak tersentuh. Jadi akan banyak daerah-daerah yang dibuka yang bagus-bagus, yang unik-unik, ya. Dan saya lihat kita punya pelaku usaha baik itu domestik maupun foreign itu sangat jeli untuk itu. Jadi kita nanti akan melihat banyak resort-resort baru yang sangat menarik untuk bisa dikunjungi, gitu. Oke, jadi resort akan tumbuh lebih cepat mungkin, ya, Pak? Yes, tapi memang di city hotel tuh, I think that with the growth of economy di Indonesia kita akan lihat banyak city hotel. City hotel juga. Ya. Tapi ya, my passion is more in the resort. Yes, karena resort is so different dengan city hotel. Yes. Pak, ya. Kemudian Pak, apa sebetulnya mimpi Pak Ben yang belum terwujud terkait dengan Sudamala Resort? Atau mungkin akan ada ekspansi lagi selain di Ubud? Bapak akan bangun di mana lagi? Kalau ekspansi saya sangat senang dengan Sumba. Saya berharap setelah Ubud ini saya bisa melakukan sesuatu di Sumba, gitu. So Sumba will be the fourth island untuk di Indonesia bagian timur buat kita. Keunikannya luar biasa Sumba itu. Namun memang di airlift atau transportasi ke sana itu belum se-convenient di 3 lokasi kita lainnya. Karena kalau Bali, Lombok, dan Labuan Bajo atau Flores itu kan semua direct flight dari Jakarta, dari Surabaya, gitu. Nah, tapi kalau Sumba itu masih belum. But we hope by 2 years from now akan ada direct flight juga dari Jakarta ke Sumba. I mean, Sumba menarik. Sumba, the island is smaller, the people are a lot less also than Bali. Tapi ada 2 airport, ya, di Tambolaka dan di Waingapu. Iya, jadi kalau Bali kan besar, jauh lebih besar, tapi cuma 1 kan airportnya, gitu, ya. Jadi Lombok pun demikian, cuma 1 airport, ya. Jadi Sumba ada opsi di barat dan di timur, gitu. Ya, mimpi saya bagi yang tadi bilang mimpi saya tentunya I want to continue growing untuk to accommodate rekan-rekan saya yang bekerja itu. A lot of them are young and energetic and they want to see growth. They want to see
more exciting things that are happening within Sudamala gitu. Our one is our expansion, we have to do a new location and building more unique resort gitu ya. I mean they're all very excited, they're all very involved. Jadi rekan-rekan saya ini although the number are growing bigger and bigger, namun they know what's going on. Jadi mereka merasakan sekali perkembangan. Menarik Pak, karena Sumba itu juga sangat menarik lokasinya. Dan tentu keberadaan resort juga akan membantu perekonomian di sekitarnya dan pasti juga mempercepat pertumbuhan. Termasuk tadi Pak, saya aminkan 2 tahun lagi ya Pak, bandara direct flight ke Sumba supaya lebih mudah aksesnya. Karena tourism membutuhkan akses yang lebih baik dan lebih mudah. Tentu saja. Yang terakhir Pak, adakah pesan bagi pengusaha muda yang ingin mungkin terjun dalam hospitality atau saat ini sedang merintis? Mungkin 2 simple words. Number 1, commitment. You have to be committed to what you want to do. There will be always up and down in whatever you do. So you have to be committed. Second, passion. You have to be passionate. When you are passionate, it is a matter of time before you will reach success. Jadi bagi saya, commitment and passion. Commitment and passion itu pesan bagi para pengusaha muda dan mungkin banyak orang, dan bagi saya juga Pak. Terima kasih. Pesannya luar biasa. Passion and commitment. Terima kasih banyak. Demikian perbincangan kami dengan founder dari Sudamala Resort, Bapak Ben Subrata. Terima kasih Bapak, luar biasa. Passion and commitment. Terima kasih juga for having me, Mbak Maria.